Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nasihatu Saada. I will explain the material from I will explain advanced material from my friend Rahmat Agus Hartanto is application therapeutic techniques and procedure the practice of rational emotive behavior therapy. Nah, rational emotive behavior therapies are multimodal and integrative. REBT generally start with client distort feeling and intensely explore this feeling in connection with talk and behavior. REBT practitioners tend to use a number of different modalities: cognitive, imagery, emotive, behavior, and interpersonal. They are flexible and creative in their use of method, making sure to tailor the techniques to the unique needs of each client. Nah, jadi saya Nasyahatus Saada akan menjelaskan lanjutan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, Rahmat Agus Hartanto. Di sini ada aplikasi, teknik, dan prosedur terapi. Dalam hal ini adalah praktek terapi rasional emotif perilaku atau REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Nah, REBT ini sendiri itu masuk ke dalam materi kita pada siang hari ini, yakni CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Langsung saja, jadi terapi perilaku emotif rasional atau REBT ini, Rational Emotive Behavior Therapy, itu terapisnya itu bersifat multimodal atau integratif. REBT umumnya itu dimulai dengan perasaan terdistorsi klien dan secara intens mengeksplorasi perasaan ini sehubungan dengan pikiran dan perilaku. Jadi praktisi REBT atau konselornya itu cenderung menggunakan sejumlah modalitas atau metode yang berbeda. Seperti contohnya metode kognitif, citra, emotif, kemudian perilaku, dan interpersonal. Nah, jadi nanti metode-metode ini akan dijelaskan di bawah. Mereka sendiri itu fleksibel atau praktisinya ini tadi fleksibel dan kreatif dalam menggunakan metode yang ada, memastikan untuk menyesuaikan teknik dengan kebutuhan unik setiap klien. Karena perlu digarisbawahi bahwa latar belakang permasalahan setiap klien itu berbeda-beda begitu. Untuk selanjutnya adalah ringkasan singkat dari teknik atau metode kognitif, emotif, perilaku, dan juga interpersonal yang telah dijelaskan dalam teori Albert Ellis. Okay, and then follow is a brief summary of the major cognitive, emotive, and behavioral techniques Ellis described. At first, cognitive methods. REBT practitioner usually incorporate a forceful cognitive methodology in the therapeutic process. The most efficient way to bring about lasting emotional behavior change is for client to change their way of thinking. Here are some cognitive techniques available to the therapist. At first, is putting irrational belief, and then doing cognitive homework, and changing one language, and the last, psychoeducational method. Okay? Nah, untuk selanjutnya di sini ada yang pertama ada metode kognitif atau cognitive method. Jadi, praktisi REBT atau konselor REBT ini biasanya menggabungkan metodologi kognitif yang kuat dalam proses terapis. Nah, adapun cara yang paling efektif atau efisien untuk membawa perubahan emosional dan perilaku yang langgeng atau perilaku yang nantinya konsisten dengan mengubah cara berpikir klien. Nah, berikut ada beberapa teknik kognitif yang tersedia untuk terapis. Namun sebelumnya akan saya jelaskan sedikit mengenai metode kognitif ini. Jadi mereka si konseling ini menunjukkan kepada klien secara cepat dan langsung apa yang terus mereka katakan pada diri mereka sendiri. Nah, kemudian si konseling atau terapis ini mengajari klien bagaimana menghadapi pernyataan diri ini sehingga mereka tidak lagi mempercayainya. Jadi mendorong mereka untuk memperoleh filosofi berdasarkan kenyataan. Maksudnya seperti ini. REBT sangat bergantung pada cara berpikir, berdebat, menantang, menafsirkan, menjelaskan, dan mengajar. Nah, cara yang paling efisien nantinya itu sama seperti yang sudah dijelaskan adalah membawa perubahan emosional
dan perilaku yang konsisten. Nah, itu dengan cara mengubah cara berpikir mereka. Nah, bagaimana cara-caranya? Nah, di sini ada beberapa teknik kognitif yang tersedia untuk terapis. Nah, yang pertama, sama seperti yang saya sebutkan tadi, ada disputing irrational beliefs. Nah, artinya membantah keyakinan irasional. Jadi di sini metode kognitif REBT yang paling umum itu terdiri dari terapis yang secara aktif memperdebatkan keyakinan irasional klien dan mengajari mereka bagaimana melakukan tantangan ini sendiri. Jadi klien membahas keharusan-keharusan tertentu sampai mereka itu tidak lagi memegang keyakinan irasional itu, atau setidaknya sampai kekuatannya berkurang. Jadi di sini ada beberapa contoh kalimat atau pertanyaan atau pernyataan yang dipelajari klien untuk disampaikan kepada diri mereka sendiri. Jadi contohnya, mengapa sih orang harus memperlakukan saya dengan adil begitu. Kemudian jika saya tidak mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan, mungkin akan mengecewakan, tapi saya bisa menahannya. Kemudian ada lagi, jika hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang saya inginkan, itu tidak buruk, namun merepotkan. Jadi kata-kata, pertanyaan, atau pernyataan yang diajarkan itu bukan malah mendorong untuk mendorong klien agar mengetahui kesalahan mereka. Akan tetapi itu mendorong klien untuk lebih percaya diri dengan apa yang mereka hadapi, begitu. Kemudian yang kedua, ada melakukan pekerjaan rumah kognitif atau doing cognitive homework. Jadi di sini ada PR-nya ya. Jadi klien REBT ini diharapkan untuk membuat daftar masalah mereka di luar jam terapis. Nah, mencari keyakinan absolut mereka, mencari keyakinan-keyakinan mereka dan membantah keyakinan ini. Nah, di sini untuk homework ini ada formulir bantuan mandiri REBT. Nah, dalam referensi yang saya baca itu biasanya ada di buku siswa Corey. Namun bisa juga diminta kepada orang atau konseling, kepada terapis begitu. Nah, mereka dapat membawa formulir ini ke sesi terapi ketika sudah diisi dan secara kritis mengevaluasi perdebatan beberapa keyakinan mereka. Nah, tugas pekerjaan rumah adalah cara untuk melacak keharusan-keharusan yang merupakan bagian dari pesan diri mereka yang terinternalisasi. Bagian dari pekerjaan rumah ini terdiri dari penerapan beberapa model atau pada banyak masalah yang dihadapi klien dalam kehidupan sehari-hari begitu. Nah, ada cara yang ketiga seperti yang dijelaskan itu tadi, ada changing one language. Nah, di sini mengubah bahasa seseorang. REBT berpendapat bahwa bahasa yang tidak tepat adalah salah satu penyebab proses berpikir yang terdistorsi. Nah, jadi klien itu belajar bahwa keharusan-keharusan yang ada itu dapat digantikan oleh preferensi. Jadi seperti ini, alih-alih mengatakan aku sangat buruk jika, nah mereka belajar akan merepotkan jika, nah begitu. Nah, klien yang menggunakan pola bahasa yang mencerminkan ketidakberdayaan ini dapat belajar menggunakan pernyataan diri yang baru yang membantu mereka berpikir positif dan berperilaku secara berbeda. Nah, nantinya mereka juga mulai merasa berbeda. Nah, perbedaan yang mengarah pada hal-hal yang positif. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah psychoeducational method. Nah, psychoeducational method ini adalah metode psikoedukasi. Jadi REBT dan sebagian besar program terapi perilaku kognitif itu memperkenalkan klien pada berbagai materi pendidikan psychoeducational. Terapis mendidik klien tentang sifat masalah mereka dan bagaimana pengobatan yang kemungkinan dilanjutkan. Mau ini atau ini atau ini. Nah, itu diberi pengertian. Mereka bertanya pada klien, jadi langsung bagaimana konsep tertentu berlaku untuk mereka. Jadi klien itu lebih mungkin untuk bekerja sama dengan program pengobatan jika mereka memahami bagaimana proses terapi bekerja dan jika mereka memahami mengapa teknik tertentu ini tadi digunakan begitu. Okay, and then second, emotive technique use. REBT practitioners use a variety of emotive procedure, including unconditional acceptance, rational emotive role-playing, modeling, rational emotive imagery, and self-attacking exercise.
Clients are taught the value of unconditional self-acceptance. Even though their behavior might be difficult to accept, they can decide to see themselves as a worthwhile person. And rational emotive imagery, using humor, role-playing, self-attacking exercise, and use of force and vigor. Nah, untuk selanjutnya di sini ada emotive techniques. Jadi, teknik emotif ini atau emotif techniques, teknik emotif. Nah, praktisi atau konselingnya REBT itu menggunakan berbagai prosedur emotif, termasuk penerimaan tanpa syarat, kemudian permainan peran atau bermain peran, kemudian pemodelan, kemudian citra emotif rasional, dan latihan melawan rasa malu. Nah, klien diajarkan nilai penerimaan diri tanpa syarat, meskipun perilaku mereka mungkin sulit diterima. Nah, mereka dapat memutuskan untuk melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang berharga. Klien diajari betapa destruktifnya untuk terlibat dalam merendahkan diri itu untuk kekurangan yang dirasakan. Nah, ada beberapa metode juga sama seperti metode kognitif. Yang pertama di sini tadi ada rational emotive imagery atau citra emotif rasional, kemudian ada using humor, itu dengan menggunakan humor, kemudian ada role playing, bermain peran, kemudian ada self-attacking exercise atau latihan melawan rasa malu, dan the last use of force and vigor atau penggunaan kekuatan. Nah, yang pertama adalah citra emotif rasional atau irrational emotive imagery. Nah, di sini teknik ini adalah bentuk latihan mental yang intens yang dirancang untuk membentuk pola emosional baru. Klien membayangkan diri mereka itu berpikir, kemudian merasakan, dan berperilaku persis seperti yang mereka inginkan untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam kehidupan nyata nantinya. Kemudian yang kedua ada menggunakan humor atau using humor. Jadi REBT berpendapat bahwa gangguan emosional itu seringkali diakibatkan oleh anggapan atau menganggap diri ini terlalu serius atau kurang humor. Jadi salah satu aspek yang menarik dari REBT adalah bahwa hal itu mendorong perkembangan rasa humor yang lebih baik dan membantu menempatkan hidup ke dalam perspektif. Nah, humor sendiri itu memiliki manfaat kognitif dan emosional dalam membawa perubahan. Humor sendiri menunjukkan absurditas, ide-ide tertentu yang dipertahankan klien di dalam dirinya. Dan itu bisa menjadi nilai dalam membentuk klien menganggap diri mereka itu tidak terlalu serius. Jadi gangguan emosional ini sedikit merasa terkurangi. Kemudian ada role playing atau bermain peran. Nah, di sini bermain peran itu memiliki komponen emotif, kognitif, dan perilaku. Nah, terapis itu biasanya sering menyela untuk menunjukkan kepada klien apa yang mereka katakan pada diri mereka sendiri. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menciptakan gangguan dan apa yang dapat mereka lakukan untuk mengubah perasaan tidak sehat mereka menjadi perasaan yang sehat. Nah, klien sendiri dapat melatih perilaku tertentu untuk memunculkan apa yang mereka rasakan dalam sebuah situasi. Fokusnya adalah bekerja melalui keyakinan irasional yang mendasari terkait dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Kemudian yang kemudian selanjutnya ada latihan penyerang rasa malu atau self-attacking exercise. Nah, di sini Albert Ellis, pengembang teori REBT ini, mengembangkan latihan untuk membantu orang dalam melawan atau mengurangi rasa malu karena berperilaku dengan cara tertentu. Jadi dia berpikir bahwa kita dapat dengan keras kepala menolak untuk merasa malu dengan mengatakan kepada diri sendiri bahwa bukanlah bencana jika seseorang itu berpikir kita itu bodoh. Begitu. Poin utama dari latihan ini yang biasanya melibatkan komponen emosi dan perilaku adalah bahwa klien itu bekerja untuk merasa tidak malu, bahkan ketika orang lain itu jelas-jelas tidak menyetujuinya. Gitu. Karena tidak semua urusan kita adalah milik orang lain. Nah, kemudian yang terakhir ada penggunaan kekuatan. Nah,
Di sini, si Albert Ellis, pengembang teori ini menyarankan penggunaan kekuatan dan energi sebagai cara untuk membantu klien beralih dari wawasan intelektual ke emosional. Jadi klien juga diperlihatkan bagaimana melakukan dialog yang kuat dengan diri mereka sendiri, di mana mereka mengekspresikan keyakinan mereka yang tidak berdasar, kemudian dengan kuat membantahnya begitu. Untuk selanjutnya adalah teknik perilaku atau behavioral techniques. Okay, and then the third is behavioral techniques. REBT practitioners use most of the standard behavioral therapy procedure, especially operant conditioning, self-management principle, systematic desensitization, relaxation techniques, and modeling. Behavior homework assignment to be carried out in real life are particularly important. The assignment are done systematically and are recorded and analyzed on a form. Homework give client opportunities, new skill outside of the therapy session, which might be even more valuable for client than work done during the therapy hour. Nah, untuk selanjutnya adalah teknik perilaku. Nah, teknik perilaku ini nanti akan ada hubungannya dengan teknik kognitif. Jadi, konselornya REBT, praktisi REBT itu menggunakan sebagian besar prosedur terapi perilaku standar, terutama pengkondisian operan, kemudian prinsip manajemen diri, desensitisasi sistematis, teknik relaksasi, dan modelan. Nah, tugas pekerjaan rumah perilaku yang harus dilakukan dalam situasi kehidupan nyata sangat penting. Jadi, di sini ada hubungannya dengan teknik kognitif yang memberi PR kepada klien. Nah, tugas-tugas ini dilakukan secara sistematis dan dicatat serta dianalisis pada formulir. Nah, pekerjaan rumah memberi klien ini kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan baru di luar sesi terapi yang mungkin lebih berharga bagi klien daripada pekerjaan yang dilakukan selama jam terapi begitu. Okay, and the last, research effort. If a particular technique used does not seem to be producing a result, the REBT therapist is likely to switch to another. This therapeutic flexibility makes controlled research difficult, as enthusiastic as he is about cognitive behavior therapy. Ellis admit the particularly all therapy outcome studies are flawed. According to him, these studies mainly test how people feel better, but not how they have made a profound philosophical behavior change and therapy get better. Most studies focus only on cognitive methods and do not consider emotive and behavioral methods. Yet the studies would be improved if they focus on all three REBT method. Oke. Dan yang terakhir di sini adalah upaya penelitian. Nah, jika teknik tertentu, teknik yang disebutkan tadi, teknik kognitif, kemudian teknik behavior dan teknik emotif, itu tampaknya tidak membuahkan hasil, terapis REBT kemungkinan akan beralih ke teknik lain, yakni upaya penelitian. Fleksibilitas terapis ini membuat penelitian terkontrol menjadi sulit. Betapapun antusiasnya tentang terapi perilaku kognitif, Ellis itu si pembuat teori atau pengembang teori, Pak Albert Ellis ini mengakui bahwa hampir semua studi hasil terapi itu memiliki kekurangan. Menurutnya, studi ini terutama menguji bagaimana orang merasa lebih baik, bukan bagaimana mereka telah membuat perubahan. Jadi, jika menggunakan cara yang research effort ini, itu lebih ke bagaimana orang itu merasa lebih baik, tapi tidak membawa perubahan terhadap diri orang tersebut. Padahal tujuan dari terapi kan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik, tentu saja. Nah, kemudian sebagian besar penelitian itu hanya berfokus pada metode kognitif dan tidak mempertimbangkan metode emotif dan juga perilaku. Namun penelitian akan ditingkatkan jika mereka berfokus pada ketiga metode REBT. Namun seperti yang dijelaskan pada umumnya itu di research effort ini hanya berfokus pada metode kognitif. Oleh karena itu hasilnya kurang maksimal begitu.
Okay, and then stage of cognitive behavioral therapy or CBT first. And first, conducting an assessment. This stage, I'm to determine what the counselee is doing at this time. The assessment carried out is the client real activities, feeling, and thought. And the second sitting goals. Oke, yang pertama dulu. Jadi yang pertama di sini adalah melakukan assessment. Ada beberapa tahapan-tahapan pendekatan cognitive behavior therapy atau CBT. Jadi yang pertama ada melakukan assessment. Tahap ini bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konseling pada saat ini. Jadi assessment yang dilakukan adalah aktivitas yang nyata, kemudian perasaan dan pikiran konseling. Kemudian ada menetapkan tujuan. Nah, okay. And the second itu setting goals. Counselor and counselees determine the purpose of counseling in accordance with mutual agreement based on the information that has been compiled and analyzed. Jadi, tahapan yang kedua adalah dengan menetapkan tujuan. Jadi konselor dan konseling itu menentukan tujuan konseling sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. Jadi ada salah satu ahli mengemukakan bahwa fase goal setting itu disusun atas 3 langkah. Yang pertama adalah membantu konseling untuk memandang masalahnya atas dasar tujuan-tujuan yang diinginkan. Kemudian memperhatikan tujuan konseling berdasarkan kemungkinan hambatan-hambatan. Kemudian yang terakhir ada menyusun tujuan menjadi susunan yang berurutan gitu. Okay, then implementation and technique. After the counseling goals are formulated, the counselor and the counselee determine the best learning strategy to help the counselee achieve the desired behavior change. Nah, jadi selanjutnya atau yang ketiga, di sini ada implementasi atau teknik. Nah, setelah tujuan konseling dirumuskan dan konseling itu menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Kemudian, and the last, evaluation and termination. So, evaluation of cognitive behavioral therapy or CBT counseling is a continuous process. Evaluation is made on the basis of what the counselor did. The behavior of the counselee is used as a basis for evaluating the effectiveness of the counselor. Nah, jadi yang terakhir atau yang keempat adalah proses evaluasi dan pengakhiran. Tahapan yang terakhir itu proses evaluasi dan pengakhiran. Evaluasi konseling CBT atau Cognitive Behavioral Therapy itu merupakan proses yang berkesinambungan. Jadi, evaluasi dibuat atas dasar apa yang konseling perbuat. Tingkah laku konseling digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Baik itu teknik kognitif, emotif, perilaku, ataupun upaya penelitian begitu. And the last okay, maybe that's all I can say. Sorry and thank you. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada beberapa penjelasan yang kurang bisa dicerna. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.